Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Assalamualaikum. Hey guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Di video kali ini, Mimin akan membahas film horor terbaik Korea tahun 2024-2025 yang berjudul Ex-Huma. Karena konten kali ini seram dan mengandung jump scare, bagi yang tidak suka boleh skip konten kali ini, oke? Dan karena Mimin sekarang pengangguran tulen dan ingin fokus bikin konten spoiler film, Mimin minta dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Dan subscribe juga channel kedua kami yaitu channel Mixmax Story yang akan fokus bahas spoiler film series dan drama per episodenya. Untuk link channel dan videonya ada di deskripsi, oke? Anggap saja intro dan opening video ini lamaran kerja dari Mimin untuk kalian. Agar Mimin bisa terus bertahan dan bisa terus menghibur kalian, jadi mohon tampar dulu tombol subscribe-nya. Sebelumnya Mimin pengen nyapa orang baik yang udah sama-sama membangun channel ini, dengan komen dan dukung channel ini seperti Zidan Maulana, Irwan Saloka, Kakak Joker Waas, Silong Lombok, Ninja Hattori, Vicky Soul, Dimas Viko, Novan Ape, Rio Aprilia, Saputra Widi, dan banyak lagi yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Dan langsung saja kita bedah film horor yang berjudul Ex-Humanya. Oke? Gaskan! Film berawal pada seorang gadis bernama Hwarim yang sedang menaiki pesawat bersama rekannya bernama Bong Il yang sedang diminta orang kaya asal Korea yang tinggal di Los Angeles, Amerika, untuk mengobati anak mereka yang diduga sedang diganggu oleh makhluk astral, karena mereka berdua ini adalah kelompok pengusir setan atau paranormal profesional dari Korea. Ketika mereka dijemput, sang supir menceritakan jika majikan mereka adalah para keluarga sultan dari Korea yang telah jadi orang sangat kaya semenjak lahir. Hingga sesampainya di rumah sakit, Rim langsung meminta ayah mertua yang menyewa mereka dan ibu bayi itu untuk keluar dari ruangan, karena mereka akan langsung melakukan ritual mengecek kondisi bayi itu yang menurut keluarga sering menangis tiba-tiba dan tidak bisa berhenti. Setelah selesai, Rim mengatakan, dia merasakan jika bukan hanya si bayi yang mendapat gangguan dari makhluk astral itu, dan menduga ayah si bayi, dan kakeknya juga pasti mengalami hal yang sama. Mendengar itu, si ibu bayi yang sempat kesal karena diusir dari ruangan itu pun hanya bisa terdiam. Hingga ketika di perjalanan ke rumah orang yang menyewa mereka, Rim menganalisa jika keluarga itu memiliki kelima elemen dalam kehidupannya, terutama cahaya yang sangat terang, sedangkan para leluhurnya merasakan hal yang sebaliknya. Berikutnya ketika Rim dan Bong Il tiba di rumahnya, orang yang menyewa mereka yaitu Park Ji-young langsung merespon perkataan Rim saat di rumah sakit tadi, dan menjelaskan jika dulu, kakeknya yang berada di rumah sakit jiwa tanpa alasan yang jelas mengakhiri hidupnya di sana. Setelah kejadian itu, anaknya yang baru lahir selalu menangis, yang membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit dan selalu membutuhkan obat penenang. Di tengah obrolan itu, Rim menjelaskan jika Rim tiba-tiba melihat arwah berwajah asing dan bengis yang mengelilingi rumah itu, dan menduga jika itu adalah arwah dari kakeknya Ji-young, atau lebih tepatnya leluhur dari Ji-young yang merasa tidak nyaman karena suatu hal. Dan ketika Ji-young bertanya apa yang harus dia lakukan, Rim menjelaskan jika mereka harus melakukan suatu ritual yang sangat beresiko. Lalu scene berganti diperlihatkan seorang pria tua bernama Kim Sang-dok dan temannya bernama Ko Yong-gyun sedang melakukan prosesi pembongkaran kuburan leluhur orang kaya di Korea. Ternyata Pak Kim adalah ahli Feng Shui yang sangat profesional dan ahli, yang sangat menguasai keahlian Feng Shui dan sangat mendalami profesinya. Sedangkan Yong-gun adalah tukang gali kubur yang selalu bekerja sama dengan Pak Kim.
Hingga saat semua selesai, Pak Kim yang memeriksa kerangkanya, Pak Kim langsung mengetahui jika kerangka itu kehilangan gigi emasnya dan menyuruh keluarganya mengaku. Hingga tiba-tiba seorang anak menangis dan mengaku jika dia mengambil gigi neneknya untuk kenang-kenangan untuk selalu mengenang neneknya, tapi Kim menjelaskan jika neneknya akan selalu ada di samping keturunan yang dia sayangi dan yang selalu mengingatnya. Lalu malam harinya, di saat Pak Kim dan Yonggun sedang makan malam di tokonya, Rim dan Bong Il pun datang menemui mereka untuk mengajak mereka melakukan ritual pemindahan kuburan dari keluarga Jiyoung. 숨긴다고 숨겼는데 그렇게까지는 아닌데 이거 목적이야. 밑도끝도는 Sedangkan di saat yang sama, Jiyoung sedang berbicara dengan ibunya tentang pemindahan kuburan kakeknya itu. Walaupun ibunya melarang pemindahan kuburan itu, Jiyoung tetap akan melakukannya karena Jiyoung tidak tega melihat bayinya yang baru saja lahir harus mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis. Di hari berikutnya saat perjalanan ke pemakaman kakeknya Jiyoung yang berada jauh di pelosok Korea, Pak Kim mengungkapkan kekhawatirannya pada Yonggun jika anak perempuannya akan dinikahi orang Jerman, yang berarti cucunya akan berambut pirang, bermata biru dan akan tinggal di Jerman. Tapi Yonggun hanya memberi saran jangan terlalu berpikiran terlalu kolot untuk kebahagiaan anaknya. Lalu ketika istirahat di perjalanan, Pak Kim meminta keterangan pada Jiyoung tentang asal keturunan dan reputasi kakeknya. Jiyoung beralasan dia lupa dan tidak terlalu siap dengan pertanyaan itu. Tapi karena Kim tahu Jiyoung sedang merahasiakan asal keturunannya, berniat menolak pekerjaan itu dan membatalkannya. Mendengar itu, Jiyoung pun memohon pada Pak Kim untuk membantunya dan memberi dua permintaan. Pertama, dia harus merahasiakan ritual pemindahan makam itu. Dan yang kedua, apapun yang terjadi, mereka tidak diperbolehkan membuka peti jenazah itu. Yang artinya, Kim harus merahasiakan kremasi itu dari pemerintah yang harus memberikan keterangan kondisi jenazah yang dikremasi. Hingga Pak Kim yang merasa ada hal yang aneh, berniat memutuskan pilihannya setelah melihat kuburan itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ketika melanjutkan perjalanan, Kim melihat kuil di perjalanan dan berkata pada Yonggun jika firasatnya sangat buruk tentang pekerjaannya kali ini. Hingga setelah perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun akhirnya sampai di hutan lokasi makam kakeknya Jiyoung. Setelah beberapa saat mengecek sekitar kuburan yang tidak diberi nama itu, Pak Kim kemudian mendekati Jiyoung dan bertanya tentang siapa yang memilih tanah pemakaman ini. Karena Feng Shui di sana menurutnya bukan untuk menenangkan arwah, tapi untuk meredam kemarahan arwah. Jiyoung pun menjawab yang memilih tanah ini adalah seorang biksu terkenal yang cukup dekat dengan kakeknya. Biksu itu bernama Gisune, dan Jiyoung pun menjelaskan alasan kuburan itu tampak sederhana dan jauh, yaitu untuk menghindari perampokan makam sehingga membuat kuburan terpencil dan tanpa nama. Tapi setelahnya Pak Kim memutuskan untuk menolak ritual pemindahan makam itu, yang membuat Rim, Bong Il, dan Yonggun menyusulnya ke mobil. Ketika Bong Il menanyakan alasan Pak Kim menolak tawaran itu, Yonggun pun mengingatkan Pak Kim jika bayaran yang akan mereka terima dari pekerjaan itu sangatlah besar, bahkan untuk seluruh biaya pernikahan anaknya. Pak Kim pun menjelaskan alasannya menolak, karena dia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya berada di tempat itu. Terlebih lagi, Kim melihat banyak rubah berada di sana, yang menurutnya itu adalah pertanda yang paling buruk. Hingga ketika pada malam harinya di hotel, Jiyoung memberitahu kondisi bayinya pada Pak Kim. Hingga akhirnya Pak Kim pun merasa iba pada anaknya Jiyoung. Dan akhirnya Kim pun merubah keputusannya dan bersedia ikut dalam ritual pembongkaran itu ditemani Hwarim dengan melakukan ritual Daisal Good. Di mana ritual itu untuk memindahkan aura negatif dari makam leluhur Jiyoung pada babi yang telah dia siapkan. Sebelum melakukan proses pembongkaran makam,
Tapi ketika Pak Kim menceritakan kebahagiaan tentang anaknya yang akan menikah di Jerman untuk menenangkan suasana, Rim memperhatikan Ji-yong yang mulai tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Hingga Kim pun menuduh Ji-yong sedang merahasiakan sesuatu dari mereka. Tapi Rim segera mengalihkan pembicaraan dengan berkata, jika bukan hanya Pak Kim ahli Feng Shui di Korea, karena tidak tahan dengan penderitaan bayinya Ji-yong. Besoknya proses pembongkaran makam yang dilakukan bersamaan dengan ritual Desalgut pun akan dimulai, hingga bibinya Ji-yong pun datang dari Amerika untuk menghadiri proses pembongkaran makam itu. Dan semua ritual dimulai dengan tarian yang dilakukan Hwarim, yang beriringan musik tradisional yang dipimpin oleh Bong Il, dan bersamaan dengan para penggali makam yang mulai menggali makam itu, hingga akhirnya peti jenazah pun terlihat. Setelah mengetahui peti itu memiliki tulisan mantra kuno dan terbuat dari kayu cemara ratusan tahun yang biasa digunakan keluarga kerajaan, mereka pun segera mengeluarkan peti itu untuk dimasukkan ke dalam mobil yang akan diantarkan langsung ke tempat kremasi. Tapi para penggali yang masih berada di lubang makam tiba-tiba menemukan seekor ular yang aneh. Karena sepertinya berbahaya, pria itu pun langsung membunuh ular itu, yang ternyata ular itu memiliki kepala seperti manusia. Setelah pria itu membunuh ular, seketika cuaca langsung berubah mendung, hingga kemudian hujan pun turun dengan sangat lebat. Karena hal itu Pak Kim pun memberitahu Ji-yong, jika mereka harus menunda proses kremasi, karena menurut kepercayaan Pak Kim, jika mereka melakukan kremasi saat hujan, akan membuat arwah orang yang dikremasi akan terhalang untuk kembali ke surga. Dengan begitu, Kim menyarankan agar petinya disimpan sementara di rumah sakit, hingga ketika hujan berhenti, maka mereka harus segera melakukan proses kremasi. Ketika sampai di rumah sakit, Yonggun pun memberi uang yang lumayan besar pada penjaga ruang jenazah, agar membantunya menjaga peti itu supaya tidak ada yang membukanya. Sedangkan Pak Kim mendatangi kuil yang tidak jauh dari makam tadi dan bertemu dengan biksu yang menghuni kuil itu. Setelah mengenalkan diri, Pak Kim menanyakan tentang nama dari biksu yang disebutkan Ji-yong sebelumnya, yaitu Gisune. Tapi biksu itu tidak mengenal Gisune. Saat biksu itu balik bertanya kenapa dia menanyakan biksu Gisune itu, Pak Kim pun menjawab jika dia sedang menyelidiki makam yang berada di puncak gunung dekat kuil itu. Pak Kim juga menjelaskan bahwa dia diminta oleh keluarga orang kaya untuk melakukan pembongkaran makam itu. Setelah mendengar penjelasan itu, lalu si biksu menunjukkan beberapa peralatan bekas yang digunakan para perampok ketika menggali makam itu, yang rumornya itu adalah makam anggota kerajaan yang melarikan diri, tapi tanpa alasan yang jelas, hingga para perampok itu selalu gagal melakukannya. Di sisi lain, ketika Yonggun pergi untuk makan, tanpa diduga orang tadi malah berusaha membuka peti itu, yang menurutnya mewah layaknya peti mati seorang raja. Dan saat petinya terbuka, sesuatu seakan langsung keluar dari dalam peti, yang membuat Rim seketika pingsan ketika menuju ke sana bersama Bong Il. Lalu Sin berpindah ke rumah Ji-yong di Los Angeles, yang memperlihatkan ayah Ji-yong yang lumpuh, didatangi oleh arwah ayahnya atau kakek Ji-yong yang keluar dari peti itu, dan arwah kakek Ji-yong meminta anaknya yang setia untuk membukakan jendela. Yang membuat ayah Ji-yong pun langsung menurutinya, dan setelah itu dari pantulan kaca terlihatlah sosok arwah itu sedang memakan makanan yang ada di meja. Lalu setelahnya arwah itu langsung mencocol jantungnya hingga tewas.
Bahkan arwah itu mendatangi Ibu Jiong dan menemaninya yang sedang belajar dansa, hingga akhirnya Ibu Jiong pun juga tewas. 선생님이 질 거예요. 상주가 위험하잖아요. 폰이 증오만 남아있다고요. 험부르기를 한다고? 100년 Dan di waktu yang sama di Korea, Hwarim, Bong-il, dan Yonggun bersiap melakukan ritual untuk menjebak dan menangkap kembali arwah kakek Jiong itu. Walaupun mereka berhasil memanggilnya, sayang arwah itu berhasil lolos setelah mengatakan jika dia akan membawa semua keturunannya dengan penuh amarah. 예? 오늘 여기서 다 놓쳤어요. Sedangkan Jiong yang berada di hotel menerima telepon dari Pak Kim, yang memberi kabar arwahnya terlepas karena peti kakeknya terbuka tanpa sengaja. Tapi Jiong terkejut ketika seseorang yang mengetuk dengan keras pintu kamar hotelnya, yang mengaku jika dia adalah Pak Kim. 지금 문에서 멀리 떨어져서 창문 쪽으로 피하세요. 박시영 씨. Dalam kebingungannya itu, Pak Kim yang berada di dalam telepon menyuruhnya untuk sembunyi di dekat jendela dan membuka jendela itu. Dan ketika jendelanya telah terbuka, tiba-tiba Pak Kim yang di dalam telepon tertawa puas. Ternyata yang menelpon Jiong adalah arwah kakeknya, sedangkan orang di pintu hotel adalah Pak Kim yang asli. Hingga saat Pak Kim berhasil masuk, semuanya telah terlambat, karena arwah kakeknya sudah berhasil merasuki tubuh Jiong, dan bersikap seperti seorang jenderal yang sedang berpidato pada prajuritnya dalam bahasa Jepang. 전진하라 한국의 아들들이여. 수백 척의 비행기와 Dan sebelum arwah itu membunuh Jiong, arwah itu mengatakan bahwa rubah memotong pinggang harimau, sambil memutar kepala Jiong hingga Jiong pun tewas. Setelah kejadian itu, Pak Kim langsung memerintahkan supir untuk menghubungi bibinya Jiong untuk meminta izin agar peti itu segera dikremasi, dan menduga jika posisi arwah dari kakeknya Jiong sekarang sedang menuju ke tempat bayinya Jiong dirawat. 내가 위협하니까. Di saat mereka sedang menunggu izin dari bibinya Jiong yang baru sampai di Amerika, ternyata arwah tersebut sudah berada di dekat bayinya Jiong yang juga ada di Los Angeles. 미국 아이한테 지금 Beruntung bibinya Jiong yang bingung memberikan izin tepat waktu, dan kremasi langsung dilakukan hingga arwah itu langsung menghilang. 답을 안 줬어. 잠깐. 미국 쪽에 형님 시간 되면 좀 찾아가봐요. Besoknya Pak Kim mendatangi salah satu penggali makam kemarin. Lalu pria itu mengaku jika dia telah membunuh ular aneh saat mereka akan menguburkan batu nisan itu. Dan mulai dari sana dia selalu dihantui oleh sosok ular itu. 지속 좀 때려줘. 형님, 너 부탁하는 거 할게. 거기 처음부터 이상했어요, 그죠? Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Kim pun kembali mendatangi makam itu. Dan di sana dia pun terkejut saat menemukan ular yang dibunuh oleh tukang gali kuburnya. Lalu setelah itu, dia melanjutkan menggali kuburan itu yang ternyata terdapat peti lain yang terkubur di sana. 잡장이다. Hingga Pak Kim pun langsung menghubungi Yonggun, Hwarim, dan Bong-il. Saat digali lagi, mereka pun heran karena peti itu terkubur dengan posisi vertikal, hingga mereka pun segera mengeluarkan peti itu. Kemudian mereka bawa ke kuil yang didatangi Pak Kim kemarin. Untuk mengamankan peti itu, Hwarim pun meminta beras ketan pada biksu di sana, dan meminta Bong-il mengambil darah kuda yang berada di mobil mereka. 대체 뭡니까? 알고 계심. Setelah selesai, mereka pun meminta penjelasan dari Bibi Jiong yang diminta datang. Mereka pun bertanya tentang apa alasan kakeknya dikuburkan di sana, dan peti apa yang ada di hadapan mereka itu. 왜 거기에 저런 게 묻혀 있는지. Dari penjelasan Bibi Jiong, mereka pun mengetahui jika Biksu Gisune adalah biksu dari Jepang yang sangat mengerti tentang geografis di Korea. Tapi dia tidak mengetahui alasan Gisune menguburkan ayahnya di tempat yang sangat buruk itu. 그런데 왜 자기들이 조선을 팔고
Setelahnya Bibi Jiong berniat kembali ke rumahnya dan berjanji akan membayarkan uang yang dijanjikan Jiong sebelumnya. Dan peti yang mereka temukan itu, Bibi Jiong menyerahkannya pada mereka berempat untuk mengurusnya. Singkat cerita, ketika semua istirahat, Rim menelpon ibunya dan menemukan fakta jika Gisune adalah guru para pramal yang dijuluki siluman rubah yang sangat kuat di Jepang. Dan ketika mereka semua sedang tertidur, Bong Il mengalami mimpi diinjak biksu pemilik kuil itu yang mencari jantungnya yang dicuri. Beruntung Bong Il menggunakan mantra hingga dia terbebas dari mimpi itu dan langsung mencari biksu itu. Tapi Bong Il malah melihat banyak babi yang tubuhnya terkoyak dan si biksu yang sedang dicocol badannya. Setelah melihat itu, Bong Il pun langsung membangunkan Hwarim yang sedang tidur di mobil. Tapi ketika Hwarim akan keluar dari mobil, roh yang menjaganya menahannya agar Rim tidak pergi. Tapi Hwarim tetap pergi untuk mengikuti Bong Il ke gudang tempat mereka menaruh peti itu. Ketika masuk, mereka pun terkejut karena makhluk yang ada dalam peti itu berhasil keluar. Meskipun mereka telah memasang pengaman dan mantra, Hwarim pun menyuruh Bong Il untuk membangunkan Pak Kim dan Yonggun. Hingga ketika Hwarim yang sendirian di sana, tiba-tiba Hwarim didatangi makhluk misterius setinggi 3 meter yang kembali ke gudang itu, yang membuat Hwarim sangat ketakutan. Dan dengan menggunakan bahasa Jepang, makhluk itu bertanya, apakah di dalam gudang itu ada manusia? Hwarim pun menjawab jika dirinya bukanlah manusia, dan berpura-pura sebagai pelayan dari makhluk itu. Mendengar jawaban Hwarim itu, makhluk itu pun kembali berkata, apakah dia membawa ikan dan melon? Karena Hwarim lama menjawab, makhluk itu pun melemparkan kepala yang dia bawa. Sambil ketakutan, Hwarim pun menjawab jika dia akan membawakan ikan dan melon untuknya. Tapi dari jawaban itu, makhluk itu sadar jika Hwarim adalah manusia, yang membuat Hwarim langsung kabur dari gudang itu. Ketika berhasil keluar, Bong Il langsung menahan makhluk itu, tapi sia-sia saja, hingga makhluk itu pun mencocol perut Bong Il. Dan saat makhluk itu akan mendekati Hwarim, tiba-tiba makhluk itu terdiam, karena melihat patung biksu di belakang Hwarim. Setelah membaca mantra, makhluk itu pun berubah jadi gumpalan api yang terbang mengelilingi kuil untuk beberapa saat. Lalu beberapa saat kemudian makhluk itu pun pergi. Besoknya setelah Bong Il dirawat di rumah sakit, Hwarim menjelaskan pada Pak Kim bahwa makhluk yang mereka lihat itu bukanlah arwah jahat tapi sosok iblis yang tidak diketahui asalnya dan apa alasan iblis itu dikuburkan di tempat itu. Kemudian para dokter datang dan menjelaskan jika Bong Il mengalami luka parah pada organ dan tulang belakang yang harus segera membawa Bong Il ke rumah sakit yang lebih besar agar mendapat perawatan yang lebih baik. Sedangkan Pak Kim tidak sengaja melihat lukisan gunung itu yang ternyata semenanjung yang dekat dengan teluk pelabuhan zaman dulu dan mengingat perkataan Jiong ketika kerasukan sebelumnya tentang rubah memotong pinggang harimau. Hingga Pak Kim langsung mendatangi kuil itu lagi dan menemukan sebuah buku berbahasa Jepang dan foto dari para perampok makam. Hingga dari alat para perampok yang ditinggalkan itu, Pak Kim bisa tahu nama masing-masing para perampok itu. Besoknya Pak Kim kembali ke makam itu dengan membawa alat dari para perampok di kuil
untuk mencari sesuatu, dan di saat yang sama, Hwarim bersama kakak dan adik perempuannya Bong Il melakukan permainan hantu sebagai arwah pendamping mereka masing-masing untuk memancing arwah pendamping Bong Il yang hilang. Di mana mereka bercanda akan memakan sesajen kesukaan Pak Jang yang jadi arwah pendamping Bong Il. Hingga akhirnya Pak Jang pun terpancing. Dan kemudian Hwarim langsung menanyakan identitas dari makhluk yang ada di kuil. Dan alasan Pak Jang menghilang ketika Bong Il diserang. Hingga Pak Jang pun menjawab jika dirinya adalah salah satu prajurit setia dari jenderal yang mereka hadapi di kuil itu, yang ternyata jenderal itu telah membunuh lebih dari 10.000 musuh semasa hidupnya, hingga tuannya itu menjadi dewa. Dan ketika Hwarim menanyakan lokasi tuannya itu, dengan ketakutan Pak Jang kemudian menyebutkan titik koordinat yang sama seperti di batu nisan itu. Dan di saat yang sama Pak Kim terkejut ketika menemukan sosok iblis itu yang ternyata kembali ke makam itu, hingga dia pun langsung memberitahukan itu pada Yonggun dan Hwarim. Pak Kim menduga jika di kuburan iblis itu terdapat pasak besi, karena diperkuat dari foto alat yang digunakan para perampok untuk menarik sesuatu. Yang kemungkinan pasak besi itulah yang ingin mereka tarik. Hwarim juga menduga jika sosok iblis itu ditugaskan untuk menjaga pasak besi yang ada di sana. Hingga Hwarim pun memberikan saran untuk menolong Pak Kim menemukan pasak besi itu. Sementara dia akan mengulur waktu supaya iblis itu tidak mengganggu mereka. Lalu ketika mereka sedang mendiskusikan hal itu, tiba-tiba Bong Il kejang. Dan saat para perawat sedang menangani Bong Il, Hwarim menyadari luka bekas serangan iblis itu ternyata menghindari tato, yang merupakan doa-doa yang ada di tubuhnya Bong Il. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya menuju ke makam itu dengan membuat tulisan doa-doa seperti tato Bong Il di tubuh mereka. Dan mereka pun menaruh ikan dengan campuran melon yang mereka tebar di sepanjang jalan, yang mengarah ke sebuah pohon yang akan jadi media menahan si iblis. Sedangkan untuk Bong Il dijaga oleh kakak dan adik perempuannya di rumah sakit. Ketika semua persiapan selesai, mereka pun bersiap di posisi masing-masing, hingga akhirnya iblis itu terpancing dan memakan umpan itu satu persatu, dan mulai mendekati pohon. Saat iblis dekat dengan pohonnya, Hwarim membakar beberapa ranting yang disiapkan kemudian dia masukkan ke dalam celah pohon itu. Sementara Pak Kim dan Yonggun bergegas memasuki makam untuk mulai mencari pasak besinya. Sedangkan Hwarim menyamar sebagai roh penunggu pohon yang menguasai gunung. Dan Hwarim mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada iblis itu untuk mengulur waktu. Tapi setelah lama berusaha mencari, mereka berdua tidak menemukan pasak besi itu, hingga akhirnya penyamaran Hwarim pun mulai diketahui iblis itu. Beruntung ketika Hwarim terpojok, arwah pendamping yang menjaga Hwarim pun membantunya. Ketika kabur, Hwarim bertemu dengan Yonggun yang juga kabur dan meninggalkan Pak Kim sendirian, sedangkan Pak Kim masih berusaha mencari pasak besi itu. Kemudian iblis itu kembali berubah wujud jadi gumpalan api yang langsung terbang kembali menuju makam. Hwarim dan Yonggun pun langsung bergegas kembali untuk menyelamatkan Pak Kim. Tapi mereka terlambat, karena iblis itu telah sampai ke sana, dan Pak Kim hanya bisa terdiam ketika melihat gumpalan api itu kembali ke sana, dan berubah wujud menjadi sosok iblis.
Tapi iblis itu menawarkan Pak Kim jadi pelayannya. Tapi Pak Kim hanya terdiam yang membuat iblis itu pun juga mencocol perut Pak Kim. 500年が過ぎておる刻まりし片手して肝召し上がりくださいませ Beruntung dengan cepat Huwarim menyiramkan darah kuda pada tubuh iblis itu untuk menyelamatkan Pak Kim, hingga iblis itu pun kepanasan dan menjauh dari Pak Kim. Setelah dirasa aman, Huwarim dan Yonggun langsung menolong Pak Kim. Tapi tiba-tiba iblis itu kembali datang dan mencekik mereka berdua, hingga Huwarim pun bisa melihat sekilas flashback ketika sosok jenderal yang menjadi iblis itu tewas. Yang ternyata pasak besi yang dimaksud Pak Kim adalah pedang katana milik jenderal itu, yang dimasukkan ke tubuhnya setelah dipenggal, dan kepala jenderal itu kembali dijahit disatukan lagi pada tubuhnya, dan dikuburkan dalam peti secara vertikal oleh para biksu yang dijuluki rubah oleh iblis itu. Hingga Pak Kim yang terluka dan berbaring, menyadari kelemahan dari iblis itu kemudian mengambil gagang kayu alat gali yang sebelumnya terlepas, langsung menusuk kaki si iblis berhasil membuat iblis itu kesakitan. Ketika iblis itu memegang kepala Pak Kim pun melawan dengan terus memukul dengan alat gali itu. Beruntung di saat bersamaan tusukan itu bersamaan dengan kakak Bong Il menusuk media ayam di rumah sakit. Hingga akhirnya si iblis berhasil dimusnahkan. Setelah itu mereka pun bergegas membawa Pak Kim yang terluka parah ke rumah sakit untuk segera ditangani tim medis. Beberapa hari kemudian Pak Kim pun mulai sadar dari komanya. Sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, menyangka semua kejadian itu karena serangan beruang liar. Kemudian saat bahagia mereka pun datang, ketika Pak Kim akhirnya bisa melaksanakan pesta pernikahan dari putrinya, dan Pak Kim mengajak Huwarim, Bong Il, dan Yonggun untuk ikut foto bersamanya sebagai keluarga besar dari Pak Kim. Dan film Ex Huma pun selesai dan tamat. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Dan kunjungi channel Mixmax Story untuk menonton film series dan dramanya. Thanks for watching and stay tuned with our channel.